Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun berada, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari bimbingan Islam untuk pemula, di mana sore hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam bahasan tentang berwudu. Dan berwudu terakhir kita telah sampaikan ya dengan detail, dengan rinci, dan semoga bisa kita amalkan. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan memasuki tentang bab tayammum. Bab tentang tayammum. Silakan bukunya bisa dibuka. Ibu-ibu yang bawa bukunya bisa dibuka halaman 16, judul yang bawah yaitu tayammum. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita membahas tentang tayamum dan yang berkaitan dengan tayamum, perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan suatu syariat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan kepada hambanya suatu ibadah. Maka Allah tahu ketika membuat syariat, perintah ibadah kepada hambanya yaitu manusia. Sehingga di sana tentunya di dalam seseorang melakukan suatu amalan-amalan ibadah ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sana tidak mungkin dengan berjalan dengan maksimal dan sempurna. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika menjadikan suatu syariat ataupun suatu ibadah untuk manusia, dan manusia ini tentunya tidak sempurna. Di sana ada suatu kekurangan, kelemahan, sehingga di mana seseorang mengalami kesusahan ataupun kelemahan, dia tidak akan sempurna di dalam mengamalkan suatu ibadah. Sehingga Allah memberikan keringanan, Allah memberikan kemudahan. Dan ini kemudahan bisa kita dapatkan bukan hanya saja di dalam sholat. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang wajibnya sholat itu dengan berdiri. Ini nanti kita akan bahas insya Allah. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati fajalisa. Rasul mengatakan, sholatlah kalian dengan berdiri.
apabila engkau tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, maka apa? Maka duduk. Kenapa? Ada sesuatu di mana manusia tidak mampu untuk berdiri. Mungkin karena sakit, mungkin karena lemah, mungkin karena usia yang sudah tua, atau mungkin karena terluka dan seterusnya. Nah, keringanan-keringanan ini bukan hanya saja kita dapatkan dalam urusan sholat, bahkan juga dalam amalan-amalan yang lain seperti puasa, dan juga sampai haji pun demikian. Nah, ternyata keringanan ini sampai juga Allah perintahkan kepada kita, Allah syariatkan kepada kita dalam urusan, yaitu di dalam bersuci, di dalam berwudu. Kenapa demikian? Karena agama Islam adalah agama yang mudah. Agama yang mudah dipahami dan mudah untuk diamalkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang gampang. Gampang di mana? Gampang dipahami dan gampang untuk diamalkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu kesusahan, kesulitan, maka di sana syariat memberikan keringanan, memberikan rukhsah, memberikan kemudahan. Makanya Rasul mengatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, gampang. Nah, di antara kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam adalah syariat tayammum. Syariat apa? Tayammum. Yang kita bahas ini. Sebagaimana kita ketahui, wajib sholat adalah dengan berwudu. Bahkan syarat sholat adalah dengan berwudu. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la yakbalu salata ahadikum hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima salat kalian sampai kalian berwudu. Dan berwudu sebagaimana kita sampaikan dari awal, itu adalah dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Nah, air ini yang digunakan media untuk seorang di dalam berwudu tentunya ada di mana seorang mengalami kesusahan, kesulitan. Satu, mungkin airnya lagi kekeringan nggak ada, atau mungkin airnya ada tapi badan yang nggak bisa menggunakan. Nah, disitulah syariat hadir. Di sanalah syariat mengajarkan kepada kita untuk mempermudah di dalam ibadah. Sehingga tidak ada alasan orang tidak sholat karena nggak ada air. Tidak ada seorang yang mengatakan, oh saya hari ini libur sholat. Kenapa Pak? Karena kekeringan. Itu nggak ada. Karena diberikan kemudahan. Nah, adapun pengertian tentang tayammum, pengertian dari tayammum, secara bahasa yang dimaksud dengan tayammum adalah al-qasdu. Makna dari al-qasdu adalah memiliki maksud. Ini secara bahasa saja, secara bahasa. Terus apa yang dimaksud di dalam Islam tentang tayammum itu sendiri? Maka yang dimaksud dengan tayammum di dalam syariat Islam adalah beribadatan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah, berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi atau debu, yang bersih, yang bersih sebagai ganti berwudu ataupun mandi. Saya ulangi, bisa dicatat jemaah. Jadi arti dari tayammum secara syariat Islam, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa mengusap wajah dan kedua tangan
dengan menggunakan permukaan bumi atau debu. Ya. Sebagai pengganti wudu dan mandi. Sebagai pengganti wudu dan mandi. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah yang dimaksud dengan tayamum secara arti. Ya, kita seringnya tayamum itulah sebagai pengganti wudu. Iya, apa maksudnya? Maka yang dimaksud tayamum ini adalah bukan sembarang menggunakan tanah, menggunakan debu atau pasir. Tetapi yang dimaksud dengan tayamum di dalam syariat Islam ini adalah ibadah. Banyak orang kerjanya ya berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan debu atau pasir. Ya, tetapi belum tentu di sana ya menjadikan itu ibadah. Kenapa? Karena ada niat. Nah, niat inilah yang membedakan mana itu ya ibadah dan mana itu yang bukan ibadah. Sehingga tadi kita sebutkan tayamum adalah peribadahan kepada Allah. Ya, berupa apa? Berupa mengusap wajah, nanti kita akan sebutkan. Dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi. Permukaan bumi, ya, ataupun debu yang suci tentunya. Yang suci ya sebagai pengganti wudu ataupun dalam mandi. Loh, gimana mandi pakai tayamum? Iya. Nanti kita akan bahas. Ini yang dimaksud dengan tayamum. Arti tentang tayamum. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini sambungan dari ayat yang kemarin kita baca tentang tata cara berwudu. Ya, tentang tata cara berwudu ya, nanti jamaah bisa lihat ya dalam surat Al-Maidah ayat yang berapa? 6. Nah, kita kemarin telah bahas tentang tata cara wudu. Setelah selesai tata cara wudu, Allah lanjutkan, yaitu tayamum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, setelah menjelaskan tentang tata cara berwudu dari awal sampai akhir, kemudian Allah lanjutkan, wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marada, apabila engkau sakit. Nah, ini manusia tidak sempurna. Pasti ada mengalami bagaimana atau mengalami keadaan di mana dia tidak sehat. Ya. Au ala safarin, atau ketika dalam keadaan safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian selesai dari buang air. Buang air kecil, buang air besar. Au lamastumun nisaa, atau engkau selesai dari berhubungan dengan istri atau berhubungan suami istri. Ya. Falam tajidu ma'an, kemudian engkau mau sholat, engkau akan mendirikan sholat, falam tajidu ma'an, dan engkau tidak dapat air. Engkau tidak dapat air, atau mungkin air ada tapi marada, sakit. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatayammamu, bertayamumlah kalian. Bertayamumlah kalian. Ini menunjukkan Allah tahu benar bahwa syariat ini untuk manusia. Dan manusia ini penuh dengan kekurangan. Manusia itu banyak apa? Banyak mengalami kesusahan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'idan thayyiba, permukaan bumi atau debu. Ya.
thayyibah, yang bersih. Jadi enggak sembarangan, tapi yang bersih, ya. Kemudian caranya gimana? Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Wa aidikum minhu, kemudian tangan kalian. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Inilah ayat yang mulia ini sebagai dasar tentang syariat diperintahkannya kita bertayamum ketika ada halangan tertentu. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan amalan, yaitu berwudu. Makanya Allah sebutkan ayat yang mulia ini sebagai apa? Kemudahan. Kalau seandainya ini ya tidak diperintahkan, mungkin banyak orang yang nggak sholat. Oh, saya nggak sholat, kenapa? Keringan. Mungkin di sini kita nggak kekeringan, tapi mungkin di daerah-daerah luar negeri, ya Eropa atau mungkin Afrika, di sana mungkin banyak yang daerah-daerah kekeringan. Dan syarat Islam itu nggak cuma untuk orang Indonesia doang, bukan. Syarat Islam ini kafatan linnas, untuk semua manusia. Dan yang namanya manusia bukan cuma di Indonesia aja, juga di luar negeri. Sehingga belum tentu ketika kita mengatakan, oh mana nggak ada kekeringan di sini. Iya mungkin di sini, tapi syarat Islam ini untuk apa? Untuk semuanya. Mungkin di sini kita hujan, walhamdulillah. Ada di tempat yang lain apa? Kekeringan. Ya, tempat lain apa? Kekeringan. Jangankan di luar negeri ya, di Indonesia aja ada tempat-tempat yang susah air nggak? Ada. Ya ada. Ya. Kayak di mana itu daerah Gunung Kidul, ya itu susah. Saya pernah lihat itu sampai ngantri panjang itu bawa ember ngantri, itu ada apa? Ada tandonya gede, lagi bagi-bagi air. Ada yang bawanya trigen, ada yang bawanya ember, padahal apa? Panjang. Saya pernah lihat. Ya, sehingga apa? Ya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan kita. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW tentang syariat tayamum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran." Dan telah dijadikan untuk kita. Untuk kita siapa? Untuk umat Islam. Apa itu? Turbatuha lana tahuran. Bahwa permukaan bumi, debu itu suci, boleh dia gunakan untuk bersuci, yaitu berwudu, sebagai ganti wudu, ya, sebagai ganti wudu, bukan untuk wudunya. Kalau ada air ya nggak usah, sebagai ganti air ketika ingin berwudu tidak ada air. Kemudian idza lam najidil ma'a, ketika kita nggak ada air, tuh lihat. Ya. Rasul mengatakan wa ju'ila turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Telah dijadikan untuk kita kemudahan. Apa itu? Bahwa permukaan bumi, debu ini ya itu suci. Boleh digunakan untuk bersuci idza lam najidil ma'a, ketika kita nggak dapat air. Dan Rasul mengatakan demikian bukan berarti di sana juga apa? Air kurang. Di sana air ya banyak. Ya di Madinah banyak. Berbeda kalau di Mekah, karena memang Mekah itu lebih apa? Lebih panas, lebih kering. Tapi di Madinah itu air banyak. Ya. Kenapa? Karena penduduk Ansor itu rata-rata petani kurma. Ya. Dan Rasul mengatakan demikian bukan cuman ngelihat kala itu. Ini menunjukkan syariat ini bukan sekedar dari Rasul, tetapi apa? Allah yang memerintahkan tadi dalam surat Al-Maidah. Kalau itu hanya dari Rasul, ketika zamannya Rasul di Madinah itu banyak air. Air melimpah. Kenapa? Karena penduduk Ansor itu rata-rata tani. Mereka bertani, ya kurma macam-macam. Ya, dan tahu sendiri kalau ngairin apa? Ngairin kurma itu lebih banyak airnya daripada kayak ngairin padi.
ya, urus bersih. Lihat kalau pas ke sana tuh ke Madinah, lihat ke kebun kurma gimana tuh airnya. Ya. Itu. Dan Rasul mengatakan demikian bukan dalam keadaan kekeringan. Ini menunjukkan syarat ini dasarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin daerah yang enggak kering, tetapi ada orang yang enggak bisa menggunakan ya air. Nah, kemudian juga disebutkan tadi bahwa sebagai pengganti wudhu dan juga sebagai pengganti mandi ketika dia ingin sholat. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Imran ibnu Husain. Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut katanya Imran ibnu Husain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma intaqala min salatihi idza bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaumi. Jadi pernah Rasul itu ya salat berjamaah sebagai imam. Ya. Salat berjamaah sebagai imam, selesai salat, selesai salam, Rasul menghadap ke jamaah. Menghadap ke jamaah. Dan ini juga termasuk termasuk sunnah. Ya, selesai sholat sebagai imam itu ngelihat ke arah jamaah. Ya, jadi misalnya jamaah di belakang, selesai sholat terus menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke jamaah. Ya. Ketika Rasul lamma intaqala min sholatihi, selesai sholat Rasul ya menghadapkan ke arah jamaah para sahabat. Maka ada satu orang yang dia nggak ikut sholat. Dia nggak ikut sholat tapi di belakang. Ya. Birojulin mu'tazil, dia nggak ikut sholat. Ya, kalau sholat kan salam terus menghadap ke jamaah, mungkin dia masih di situ. Tapi ini enggak, dia di belakang sendiri. Ya. Kemudian orang ini lam yusalli ma'al qaum, orang ini tidak sholat bersama jamaah. Ya. Kalau perempuan mungkin nggak aneh. Oh itu kok perempuan nggak sholat? Oh mungkin lagi haid, mungkin. Ya. Lah kalau laki-laki kan mungkin lagi haid kan nggak mungkin. Ya, nggak ada liburnya. Maka Rasul pun memanggil, dipanggil. Ya. Kemudian Rasul nanya, masya Allah, Rasul itu perhatian jamaah, dipanggil jamaah yang di belakang. Ya, setelah dipanggil mendekat, kemudian Rasul bertanya, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Kamu kenapa kok nggak ikut sholat bareng sama kita? Ya. Kamu kenapa? Apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama kita? Kenapa? Ya.